Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Kita berdoa. Segala puji dan hormat syukur kami Tuhan kami naikkan ke dalam tangan-Mu karena kasih setiamu menyertai kami, melindungi kami dalam istirahat kami sehingga Kau berikan hari yang baru. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keuntungan semu. Landasan firman Tuhan diambil dari Amsal 22 ayat 8. Amsal 22 ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan sirna. Sekali lagi saya bacakan, Amsal 22 ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan sirna. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan, aku ingin kaya tanpa bersusah payah. Mumpung ada kesempatan, aku harus memanfaatkan untuk memperkaya diri. Kalau aku melakukan kecurangan sedikit, toh tidak ada yang tahu. Pendapat perusahaan atau negara kan begitu banyak. Mungkin sekali pemikiran-pemikiran seperti inilah yang mendorong orang untuk bertindak tidak jujur. Korupsi terjadi di mana-mana dan ini merupakan masalah yang tidak habis-habisnya di negara kita. Belum selesai menangani kasus korupsi yang satu, kasus yang lain muncul lagi. Masing-masing orang hanya berpikir untuk memperkaya diri sendiri, walaupun harus mengorbankan pihak lain. Orang berlomba-lomba mengambil bagian dalam ketidakjujuran hanya untuk mengejar keuntungan yang fana, hanya untuk mengejar materi yang tidak bisa dibawa mati, hanya untuk mengejar keuntungan fana yang tidak menjadi ukuran buat Tuhan. Milikilah hati yang lurus, Bapak Ibu, dan biarlah kita belajar berjalan dengan kejujuran, dengan senantiasa mengingat bahwa mengambil uang atau apapun yang bukan milik kita pasti akan mendatangkan kerugian bagi kita. Kita harus ingat itu. Habakuk 2 ayat 6 mengatakan, celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Janganlah merasa senang ketika berhasil menggenggam uang atau apapun juga yang bukan milik kita atau hak kita. Ketahuilah bahwa sebenarnya kita tidak sedang menggenggam suatu keuntungan, melainkan kemalangan yang akan menguras rezeki kita. Untuk sesaat, memang kelihatannya hal itu mendatangkan keuntungan bagi diri kita, bahkan bagi keluarga kita. Tetapi Tuhan yang kudus dan adil itu tidak akan pernah tahan melihat kecurangan dan ketidakjujuran. Jadi sebelum Tuhan berperkara dengan kita, berjalanlah dalam kebenaran dan nikmatilah sesuatu yang memang menjadi hak kita saja. Orang yang hidup benar akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dan memberkatinya. Yang kedua, kita harus mengingat bahwa fokus hidup kita adalah untuk kekekalan, untuk di surga nanti, bukan untuk kepuasan yang sementara di dunia ini. Karenanya jangan mau mengorbankan hidupmu hanya untuk kepuasan dunia semata ini, yang fana ini. Mendapatkan keuntungan dan diberkati selama di dunia ini memang merupakan kerinduan setiap orang. Kita ingin usaha kita diberkati, yes. Bisnis terus berkembang, iya. Kebutuhan tercukupi, iya. Taraf hidup meningkat, iya. Tuhan pun senang melihat anak-anaknya diberkati. Tetapi jangan berusaha mendapatkan semua itu dengan cara yang tidak benar. Berusaha dan bekerjalah dengan rajin dan jujur. Raihlah keuntungan yang halal dan syukurilah semua berkat Tuhan yang kita dapatkan. Orang yang semata-mata mengejar kepuasan sementara di dunia ini akan terdorong untuk berlaku curang atau tidak jujur. Dan jika ia sudah melangkah untuk melakukan ketidakjujuran, sebenarnya ia sedang menabur bibit bencana. Ingatlah selalu bahwa hanya orang-orang yang berhati lurus dan bersih yang akan diberkati Allah. Ingatlah bahwa hal-hal materi yang kamu kejar mati-matian itu bukan menjadi ukuran bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapa, pelihara langkahku agar tidak menyimpang dari jalanmu.
Aku percaya Engkau pasti memperdulikan dan memberkatiku. Ajar aku menyadari bahwa dunia yang fana ini, dunia yang hanya sementara ini, bukan yang prioritas dalam hidup ini, tetapi kekekalan bersamamu di surga nanti. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Sesuatu yang didapatkan dengan tidak halal tidak akan mendatangkan berkat. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Amin.